Teman-teman ingin memiliki pupuk organik cair yang abadi? Pada video kali ini kita akan sharing salah satu pupuk organik cair yang bisa kita dapatkan seumur hidup kita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Kenapa saya katakan pupuk organik cair yang satu ini bisa kita dapatkan seumur hidup? Nah, selama kita hidup dengan bahan-bahan organik, tentu kita akan sangat mudah untuk mendapatkan pupuk organik cair yang satu ini. Apalagi bagi kita yang rajin untuk melakukan pengomposan. Nah, pupuk organik cair ini disebut dengan lindi. Lindi itu merupakan hasil dekomposisi materi sampah dalam bentuk cair. Nah, komposisi lindi itu tergantung dari beberapa hal ya teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah jenis sampah. Ada yang berpendapat kalau air lindi itu bersifat racun. Nah, tetapi teman-teman harus menelaah kembali bagaimana sih proses terbentuknya air lindi tersebut. Pada dasarnya, air lindi ini memang air atau cairan hasil dari dekomposisi materi sampah. Tetapi sampah yang dimaksud itu adalah sampah yang seperti apa sih? Jika sampah itu berasal dari tempat pembuangan akhir atau TPA yang kita tidak tahu asal-usulnya dari mana, terus juga sampahnya sudah bercampur antara yang organik dan juga non-organik, maka besar kemungkinan akan terjadi kontaminasi bahan-bahan berbahaya pada air lindi yang terbentuk. Sedangkan air lindi yang kita hasilkan di sini itu bersumber dari bahan-bahan organik seperti limbah dapur, yaitu ada sisa-sisa sayuran, kulit buah ataupun buah yang sudah tidak bisa kita konsumsi, terus juga ada akar tanaman, daun-daun kering, dan juga kita sering menambahkan sisa-sisa upakara berupa canang. Jadi seluruh limbah organik yang kita hasilkan di sini itu kita olah menjadi kompos menggunakan komposter sederhana. Nah, di dalam komposter ini sudah berisi sampah-sampah yang bisa kita gunakan untuk membuat kompos, seperti sampah daun kering, terus ada sisa sayuran, sisa buah yang sudah tidak layak dimakan, akar-akar tanaman, dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa bahan yang tidak bisa kita gunakan ketika melakukan pengomposan dengan teknik ini, teman-teman. Misalnya itu adalah daging, susu, sisa-sisa makanan yang sudah digoreng ataupun sudah diolah, itu sebaiknya tidak digunakan ketika membuat kompos dengan menggunakan teknik seperti ini. Karena di sini kan ruangnya terbatas ya. Kemudian juga unsur karbon yang bisa masuk ke dalam tempat seperti ini itu juga pasti terbatas. Sehingga tidak disarankan untuk menggunakan beberapa jenis bahan seperti yang sudah saya sampaikan. Untuk cara pembuatan kompos itu sudah pernah kita sharing di video sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa cek langsung. Nah, kalau kita jadikan satu, bagaimana cara pembuatan kompos di sini? Tentu videonya akan sangat panjang ya. Kecuali teman-teman memang sangat suka untuk melihat wajah saya. Balik lagi ke air lindi ya teman-teman. Nah, teman-teman tentu sudah tahu ya, ini namanya adalah komposter, tempat dimana kita akan melakukan pengomposan. Nah, di bawah sampah-sampah organik ini kita berikan alas yang sudah kita lubangi teman-teman. Nah, sekarang kita akan perlihatkan ke teman-teman ya. Seperti inilah alas yang kami pasang pada komposter ini teman-teman. Dan ini sudah dilengkapi dengan lubang-lubang kecil seperti ini. Jadi ketika sampah-sampah organik yang kita letakkan pada bagian atas ini menghasilkan cairan, cairan tersebut akan turun ke bawah dan cairan tersebutlah yang disebut dengan air lindi. Lalu dari mana kita tahu bahwa air lindi tersebut sudah terbentuk atau belum? Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita sudah memasang selang seperti ini, selang bening. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin menggantinya dengan keran, itu juga bisa ya. Tapi karena kami di sini hanya memiliki selang bening seperti ini, dan kami rasa ini lebih praktis untuk kami, jadi kami hanya menggunakan selang bening seperti ini. Nah, dari selang inilah kita bisa mengetahui apakah air lindinya sudah terbentuk atau belum. Ketika sudah ada air lindi yang terbentuk, maka akan terlihat pada selang bening ini, teman-teman. Seperti ini di sini. Dan kita bisa tahu seberapa tinggi air lindi yang terbentuk. Karena sifat air itu kan menempati ruang. Nah, seperti di sini, ini kan tinggi airnya nih segini nih, teman-teman. Jadi, kira-kira tinggi air lindi yang terbentuk itu sudah segini, teman-teman.
dan kita bisa melakukan panen. Kalau misalnya teman-teman itu mau memanen sedikit demi sedikit itu bisa, kalaupun mau diambil sekalian itu bisa. Jadi terserah teman-teman mau diambil sekalian atau sedikit-sedikit itu tetap bisa. Nah, di awal itu sudah sempat saya katakan kalau kandungan dalam air lindi itu tergantung dari bahan apa yang menghasilkan air lindi tersebut. Nah, karena bahan-bahan yang masuk ke dalam komposter ini adalah bahan-bahan organik yang kaya akan manfaat juga bagi tanaman, seperti daunnya, batangnya, buahnya, kulitnya, dan lain sebagainya, maka air lindi yang dihasilkan itu akan cenderung mengandung unsur-unsur hara yang juga bermanfaat bagi tanaman. Selain itu, air lindi ini juga termasuk teh kompos, sehingga teman-teman juga bisa menggunakan air lindi untuk mengaktifkan biochar. Nah, cara mengaktifkan biochar nanti teman-teman bisa simak di video yang ini ya teman-teman. Tapi di video tersebut kita menggunakan teh vermikompos. Jadi nanti tinggal diganti dengan menggunakan air lindi. Untuk air lindi yang sudah dipanen atau hasil panen dari air lindi itu sudah bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair. Selain itu, kita bisa gunakan sebagai mol atau mikroorganisme lokal karena ketika kita melakukan proses pengomposan, kita menambahkan mikroorganisme yang menguntungkan, yang kita sendiri sudah tahu sumbernya itu dari mana. Berbeda dengan air lindi yang terbentuk di TPA. Jadi, air lindi yang dihasilkan dari proses dekomposisi bahan organik rumah tangga seperti ini tentu memiliki kemampuan untuk mendegradasi bahan organik yang lain atau kita bisa sebut dengan mikroorganisme lokal. Jadi, air lindi ini bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair, sebagai mol, sekaligus kita bisa untuk mengaktifkan biochar. Nah, sekarang kita langsung saja akan memanen air lindi yang sudah terbentuk ini ya, teman-teman. Kita tinggal tarik selangnya di sini, lalu kita siapkan wadah. Nah, kita biarkan dulu. Nah, kalau misalnya sudah selesai untuk melakukan panen, teman-teman misalnya mengambil sedikit. Nah, ini bisa kita kembalikan di sini. Penggunaan air lindi ini cukup mudah ya teman-teman, karena air lindi ini sudah merupakan pupuk organik cair, jadi kita bisa aplikasikan ke tanaman dengan cara dikocor ataupun disemprot. Nah, untuk yang dikocor sekarang kita akan mencontohkan. Untuk 30 ml air lindi itu bisa kita tambahkan atau kita campurkan ke dalam 1 liter air. Kita menyiapkan air sebanyak 2 liter. Jadi untuk air lindinya kita akan tambahkan sebanyak 60 ml. Setelah tercampur seperti ini, kita bisa tambahkan ke tanaman 100 hingga 250 ml per tanaman. Nah, kalau misalnya teman-teman itu punya tanaman yang besar seperti tabulam pot, itu teman-teman bisa tambahkan 500 hingga 700 ml per tanaman. Dan teman-teman bisa kocor 5 hingga 7 hari sekali. Untuk pengaplikasian dengan cara disemprot, teman-teman bisa menyiapkan 1 liter air, kemudian ditambahkan dengan 10 ml air lindi. Nah, untuk pengaplikasiannya teman-teman bisa aplikasikan ketika pagi hari sebelum matahari terik atau sore hari setelah terik matahari hilang. Jadi teman-teman bisa semprotkan ke seluruh bagian tanaman dan bisa diaplikasikan 2 minggu sekali. Penyemprotan menggunakan air lindi untuk tanaman itu berbeda dengan menggunakan PSB atau fotosintetik bakteria ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu apa itu PSB, bagaimana cara membuat dan bagaimana cara mengaplikasikan ke tanaman, nanti bisa langsung cek link di sini. Jika misalnya teman-teman ingin mengoptimalkan lagi air lindi yang sudah dihasilkan, nah teman-teman bisa melakukan proses fermentasi seperti ketika kita membuat pupuk organik cair. Teman-teman bisa menambahkan 1 tutup botol E4. Kalau misalnya teman-teman akan menggunakan mikroorganisme lokal, teman-teman bisa menambahkannya sebanyak 100 ml mikroorganisme lokal. Bisa berupa mol dari nasi basi, air cucian beras, ataupun bonggol pisang. Nah, ketiga mol tersebut kita sudah sharing juga, nanti teman-teman bisa cek di playlist konvensional organik.
Nah, kemudian kita akan tambahkan dengan molase. Jika teman-teman menggunakan molase, teman-teman cukup menambahkan 1 tutup botol molase. Tetapi jika teman-teman menggunakan gula merah ataupun gula pasir, bisa ditambahkan sebanyak 10 gram. Untuk 1 tutup botol EM4 dan 1 tutup botol molase, kita hanya memerlukan 1 liter air lindi, teman-teman. Kemudian untuk wadah yang digunakan, teman-teman bisa menggunakan wadah yang sudah dimodifikasi seperti biasanya kami gunakan pada pembuatan pupuk organik cair, atau teman-teman juga bisa menggunakan wadah yang tidak dimodifikasi. Asalkan teman-teman itu selalu ingat untuk membuka tutup wadah yang digunakan untuk melakukan fermentasi air lindi. Tidak usah sekalian dibuka, hanya dikeluarkan saja gas yang terbentuk. Dengan berkegiatan di rumah, yaitu memilah sampah, tentu kita akan mendapatkan segala sesuatu yang diperlukan oleh kebun secara gratis dan seumur hidup, selama teman-teman mau tetap untuk melakukan hal tersebut. Nah, berkebun secara organik itu memang memerlukan proses. Yang terpenting adalah teman-teman mau untuk tetap konsisten. Karena memilah sampah, manfaatnya tidak hanya kita rasakan saat ini saja. Kedepannya nanti tentu kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Jadi, ayo kita mulai sayangi lingkungan, mulai dari halaman kita sendiri. Jadi, itu dia sharing kami tadi mengenai salah satu pupuk organik cair yang bisa kita dapatkan seumur hidup kita. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.